Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kayaknya masih perlu dilanjut karena tetap bahwa kita itu hanya bersifat ber-KIE ya. Jadi gini, bahwa 4T itu ya, menurut beberapa ahli termasuk juga Aki bertanya pada saat itu tahun 2012-an ya, 2013 ya, rame mulainya 4T itu bukan kebijakan. Sekali lagi, bukan kebijakan, tapi itu adalah ilmu kedokteran murni dan bersifat universal. Di mana-mana pun juga ilmunya kayak gitu. Kata siapa Ki? Wah iya, banyak yang ngomong. Ada dokter Udin kan, dokter kandungan, dokter Wiryawan. Banyaklah Aki, banyak ya. Yaitu yang di RSHS masih teman-teman dan lain sebagainya. Jadi itu mah murni aja bahwa kedokteran seperti itu, beda dengan kebijakan, beda dengan 2 anak cukup yang dikatakan oleh kita di Indonesia, beda dengan one child policy yang dilaksanakan di Cina dan juga di negara-negara lain. Itu berbeda. Jadi itu mah dokter menganjurkan seperti itu. Itu minimalnya, tentu saja minimalnya, tapi itulah ilmunya. Nah, tanggapan bahwa anak 4 itu datang dari para pakar komunikasi, dari para pakar penyuluh, bukan komunikasi yang teoritis di atas, bukan. Aki nggak senang dengan itu ya, bukan nggak senang, artinya Aki mah lebih ke praktis saja. Tahun 2012 kan Aki masih baru pensiun, sama-sama tuh dengan beberapa orang para pejabat, para pengelola KIE khususnya di pertanian. Karena pertanian itu kan jagonya. Misalnya di Kayu Ambon itu kan ada BIP, Balai Informasi Pertanian. Kemudian ada Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian. Jadi pertanian itu banyak sekali. Sehingga kebijakannya itu ada Panca Usaha Tani, Sabta Usaha Tani, ya, area seamparan dan lain sebagainya. Kita belajar karena struktur dari pusat, dari Rembung Nasional sampai kepada Saung Meeting itu benar-benar bagus gitu ya. Dan yang namanya Balai Penyuluhan tahun 70-an itu sudah ada. Kita kan ada Balai Penyuluhan itu karena Aki membuat kantor UPTD itu mulanya di mana, di Ciamis tahun 2006-an lah gitu. Nah itu ceritanya. Jadi begini, jadi itu bukan, sekali lagi bukan kebijakan, itu adalah semua orang seperti itu dianjurkannya oleh para dokter berdasarkan ilmu kesehatan. Kemudian para pakar pertanian, para pakar penyuluhan, termasuk wartawan itu yang analisis. Para ulama juga yang masih peduli ngobrol dengan Aki, karena Aki kan keliling tuh, diajak sama dokter Tri Cahyadi, diajak sama Bu Wiwik kan cuma sebentar tuh di Jalsusna. Dulunya adalah kepala dinas kesehatan Lampung ya, suaminya pernah jadi bupati di Lampung itu. Nah kemudian juga termasuk Pak Yamin Waisale ya, pada waktu kita kayaknya yang 2 itu sudah almarhum kan, dokter Tri Cahyadi dan sebagainya. Dia bilang, dari mana Pak Rukman? Dia begitu. Saya bilang bahwa keliling, kami punya ada kampanye baru yaitu yang namanya 4T. Kemudian mereka menganalisa, yang pertama 4T itu kan jangan terlalu muda. Terlalu muda itu 21. Oke, setuju semua juga. Dan tertua atau jangan terlalu tua 35. Oke, malah ini sebenarnya longgar. Kalau dulu kan kita 30 stop hamil itu lebih sadis kalau di kebijakan ya. 35, betul. Kemudian jarak kelahiran itu 3,5 tahun. Mungkin itu minimal, tapi kan digariskannya di dalam kayanya ada 3,5 tahun. Ini yang dipegang. Isi pesan itu, isi pesan pertama adalah 21, mulai hamilnya itu atau mulai melahirkan 35 stop dengan jarak 3,5 tahun. Jadi jedanya kan 14 tahun tuh, 14 tahun dibagi 3,5.
Nah, itu kan jadinya berapa? Jadinya adalah 4 anak itu. Begitu. Lalu kemudian ada pesan keempat, jangan terlalu sering. Ini pesan apa lagi? Kata para pakar, ya. Pesan apa lagi ini? Karena kan 3,5 tahun itu sudah tidak terlalu sering. Sudah 14 tahun itu tidak terlalu sering. Itu adalah patokan-patokan garis dengan kesehatan. Jadi akhirnya dia mengatakan bahwa yang keempat ini sudah tidak berfungsi dalam KIE. Ini kan ilmu KIE ceritanya. Karena mereka itu ya, walaupun sudah pensiun, misalnya Insinyur Jahir Jahri, Burani, itu jago-jago KIE di pertanian itu, sampai pensiun terus dia itu menjadi timnya keseniannya itu, timnya KIE-nya itu siapa? Timnya KIE-nya pertanian. Karena dia kan ada Balai Informasi Pertanian yang menyediakan sarana-sarana billboard, lip chart dan lain sebagainya. Juga ada penyuluh-penyuluh pertanian yang latihan terus. Begitu ya. Dan turun ada di balai penyuluh bagaimana teknik-teknik penyuluhan. Nah, sekarang suka disindir kan kalau sekarang sama Pak Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Riuh cenakan kalau PPL itu kalau mau diangkat saja mau diangkat, tapi saya tani cenah bertahun-tahun tidak pernah ada PPL ke sawah. Mungkin PPL-nya juga segan datang ke sawah atau mungkin malas, bisa saja, itu kan analisanya Pak Gubernur. Ya jadi di mana-mana mungkinnya termasuk di kita juga kan sekarang ini ada yang mengatakan ya bahwa RT atau tokoh masyarakat jarang kedatangan PLKB, ya sama saja lah itu. Ini mah akibat fenomena aja sekarang. Jadi sekali lagi bahwa hati-hati di KIE itu. Kita dulu pernah cerita tentang bikin tulisan gitu, semacam tulisan di gang. Hati-hati anak saya hanya 2 gitu. Itu maksudnya kita berKIE supaya 2 anak. Tapi itu maknanya jadi lain. Itu maknanya bahwa 2 anak itu menjadi kecemasan. Ini KIE. Makanya kata Aki juga berjago-jagolah KIE. Apalagi sekarang quick wins itu Aki rada titip bahwa pesan-pesan quick wins ini harus benar-benar dibikin perencanaan, karena mengajak orang satu untuk menjadi orang tua asuh stunting itu bukan barang mudah dan sudah kelibas sama orang lain. Bahwa orang lain sudah bisa mengambil anak stunting itu adalah kesehatan ya. Tapi mereka global. Kita kan dicarinya sekarang individual. Ini tidak mudah. Dan yang lain sebagainya. Termasuk tamasya, termasuk gati. Itu adalah pesan-pesan ngambang lah katakanlah. Beda dengan kita menyuruh ibu ber-KB, pakai pil, pakai suntik, itu lebih gampang. Nah jadi sekali lagi bahwa coba kita sekarang koordinasi, terus belajar tentang KIE ya. Jadi sekali lagi jangan terlalu itu. Pada waktu itu Dokter Tri ya, Bu Wiwi, apalagi dia orang kesehatan dia mengatakan bahwa sepertinya itu kebijakan. Sepertinya kita pindah waktu itu. Padahal enggak, setelah kita telusuri ke dokter kandungan ya kemana-mana itu lebih bersifat adalah keilmuan yang universal. Dimanapun di seluruh dunia ya. Jadi mungkin orang-orang di kedokteran terutama yang khusus di kandungan, ilmu itu adalah bukan hal yang baru begitu ya, dan bagus sekali. Nah kemudian kebijakan yang keduanya itu yang sangat diakui oleh pertanian juga. Dia juga punya peta ya, seperti peta kita di peta RT, dia punya peta sahamparan. Jadi dia harus bareng menanam pagi supaya hamanya itu tidak berkencilan. Kan ada tikus, ada wereng, ada apalagi burung, itu hama-hama padi supaya apa? Supaya tidak itu harus bareng. Sehingga nanti kalau kita menjaganya juga samparan itu tidak akan terlalu rusak. Begitu ya. Itu saja jadi dari Aki mungkin kita belajar sekarang bahwa itu adalah kalau Aki memandang bahwa 4T itu harus menjelaskannya lebih panjang lagi, lebih jelas lagi, lebih rinci lagi. Demikian saja dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.